Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu Ngawi belum bisa dipadamkan. Hingga kini api justru meluas hingga Lawu Utara. Kencangnya hembusan angin dan ilalang kering memicu api yang membakar lereng Gunung Lawu, sisi Ngawi semakin meluas. Saat ini api sudah mencapai di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Tepatnya petak 19 RPH Banjaran BKPH Lawu Utara atau di sekitar pos 3 pendakian Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu Magetan. Hektaran hutan yang ditumbuhi pohon akasia ludes dilalap api. Medan yang sulit membuat proses pemadaman sulit dilakukan. Hingga Senin 2 Oktober 2023, api dilaporkan sudah mulai merambat ke Karanganyar, Jawa Tengah menuju lokasi wisata Jamus dan sekitarnya. Ini di ketinggian 2.300, jadi pas posisinya di sekitaran pos 3 Honderante. Jadi api mulai dari awal dari petak 39 mengarah ke atas, ini muter naik ke atas dari Tempuk ke sampai pos 3 Honderante, sekarang sudah Tempuk dengan yang dari Karanganyar. Oh, jadi Karanganyar terbakar juga, Pak? Iya, sementara itu. Jadi apinya sekarang sangat besar sekali dan sulit untuk dikuasai. Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan api agar tidak makin meluas, namun hasilnya belum maksimal. Selain pemadaman secara manual, petugas akan menerjunkan waterbombing. Besok ada dari BNPB, kita sudah koordinasi dengan BNPB untuk mendatangkan waterbombing. Rencananya kapan, Pak? Insya Allah besok. Besok. Terus kita sendiri juga nanti akan hari ini menaikkan mobil tangki, terus kemudian alat semprot pertanian itu untuk membantu pemadaman yang saat ini juga dijalankan oleh teman-teman relawan di atas. Musim kemarau panjang membawa dampak banyak tanaman mengering van mudah terbakar. Warga lereng Gunung Lawu diimbau lebih waspada jika beraktivitas dan tidak membuang putung rokok sembarangan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi dengan letusan ke arah tenggara gunung. Kuatnya dorongan magma memicu letupan kolom abu vulkanik hingga 1.500 meter dari puncak. Warga diminta tetap waspada meskipun gunung api itu masih berstatus siaga atau level 3. Letusan Gunung Semeru ini terlihat dari kamera pengawas yang ada di Desa Ororo Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Minggu siang. Kuatnya tekanan magma membuat letusan membentuk kolom abu setinggi 1.500 meter dari puncak gunung. Erupsi itu juga terekam di seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG dengan amplitudo maksimal mencapai 22 mm. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu juga terekam mengalami 1 kali getaran gempa guguran, 2 kali getaran gempa hembusan, dan 2 kali getaran gempa tektonik jauh. Itu terjadi asap letusan setinggi kurang lebih 1.500 meter ke arah tenggara. Ini merupakan fenomena alam dari Gunung Semeru dan BPBD sudah koordinasi dengan pos pengamat yang ada di Gunung Sawur, tidak berpotensi adanya hujan abu. Tapi tetap BPBD memberi sosialisasi pada masyarakat di seputaran Gunung Semeru tetap waspada dan siaga karena sampai saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga level 3. Meski masih dinyatakan aman bagi permukiman di lereng gunung, namun petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan karena status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, masyarakat pesisir Desa Sendang Agung Lamongan menggelar parade batik karnival. Parade merupakan festival tahunan untuk memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober sekaligus melestarikan batik tulis Desa Sendang Agung. Ribuan warga pesisir Lamongan antusias menyaksikan parade batik karnival di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran. Sebanyak 22 rukun tetangga yang ada di desa ini memamerkan berbagai kostum dan pakaian bercorak batik tulis karya mereka sendiri. Sejumlah batik tulis andalan Desa Sendang Agung diantaranya batik dengan corak singo mengkok dan batik bandeng lele.
Serta yang terbaru adalah batik Watungkal yang secara khusus dibuat untuk menyambut Hari Batik Nasional tahun 2023. Parade Batik Karnival ini merupakan festival tahunan untuk memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Selain itu juga sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan karya batik tulis warga desa Sendang Agung. Batik Karnival ini karena memang Sendang Agung sentralnya batik ya, pengrajinnya batik sama perhiasan. Jadi bagaimana caranya batik Sendang Agung ini bisa dikenal lebih banyak di masyarakat luas, khususnya nasional atau kalau bisa internasional. Jadi kita bikin ini dari teman-teman Karang Taruna, kita bikin acara karnival di mana bahan-bahan batiknya yang dibuat ini harus dan wajib pakai batik dari Sendang Agung. Warga desa Sendang Agung berharap parade batik karnival ini terus diadakan setiap tahunnya agar karya batik tulis khas desa mereka semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, melihat banyaknya anak yang ketergantungan gawai dengan rendahnya literasi, sejumlah mahasiswa dan dosen membuka rumah baca di desa terpencil di Sumeneb. Selain meminimalisasi ketergantungan gadget, anak diajarkan bersosialisasi dengan baik untuk mencegah perundungan. Rumah baca yang bernama Literasik ini berada di desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Sumeneb. Literasik merupakan singkatan dari literasi asik, sehingga meski berada di desa terpencil, rumah baca ini bisa menjadi lokasi yang menyenangkan bagi anak-anak untuk bermain dan belajar. Rumah baca didesain semenarik mungkin untuk menarik minat berkunjung anak-anak dan orang tuanya. Salah satu tujuannya adalah agar anak sedikit demi sedikit melupakan gawai dan menggantinya dengan membaca atau memainkan permainan edukatif. Di rumah baca ini terdapat berbagai jenis buku bacaan anak, mulai dari buku pelajaran, dongeng, dan sastra. Tak hanya itu, ada juga buku-buku parenting yang bisa dibaca orang tua saat mengantarkan anak-anaknya. Awalnya kenapa dipilih di Desa Bungbungan karena memang di sini secara umum dulu di Indonesia kita ada di urutan 72 dari 78 negara. Tingkat literasinya sangat-sangat rendah. Kemudian kami pilih di Madura dengan latar belakang dari sisi ekonomi, kemudian literasinya juga masih rendah dan dipilihlah Desa Bungbungan. Saya senang ada rumah baca di sini. Harapan saya teman-teman saya semoga menjadi lebih baik ke depannya, semoga menjadi tambah semangat belajarnya. Selain bermain dan belajar, di rumah baca ini anak diajak untuk bersosialisasi lebih baik dengan teman sebayanya. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah perundungan yang semakin marak di kalangan anak-anak. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, monumen lokomotif kereta api bertenaga diesel di dekat stasiun Jember jadi objek berfoto sekaligus edukasi sejarah transportasi bagi masyarakat. Kereta diesel sempat menjadi salah satu lokomotif andalan. Monumen lokomotif ini berdiri kokoh di pintu masuk stasiun Jember, Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Patrang. Berada tepat di pinggir jalan raya tak jauh dari pusat kota, monumen ini jadi magnet bagi calon penumpang maupun pengguna jalan. Monumen yang baru saja diresmikan oleh PT KAI Daop 9 Jember ini langsung jadi objek berfoto. Lokomotif seri D30113 yang diproduksi pada tahun 1960-an. Selain untuk mempercantik kota, monumen ini juga jadi sarana edukasi sejarah terutama bagi anak-anak. Sebab lokomotif tersebut sudah mulai dipensiunkan sejak tahun 1990-an. Kereta yang ini belum tahu. Yang tahunya juga yang lokomotif biasa untuk transportasi aja. Yang di
Daup 9 Jember. Artinya dari sisi edukasi gimana menurut Mas? Kalau edukasi saya kira sih bagus sekali ya, biar untuk generasi mudanya lebih tahu tentang riwayat lah, istilahnya transportasi yang ada di Indonesia. Kereta diesel sempat menjadi salah satu lokomotif andalan dari stasiun besar di Pulau Jawa, termasuk Jember. Penanda bahwa di kawasan ini ada perkeretaapian, baik kantor kereta api maupun stasiun. Jadi itu awal-awalnya sebagai penanda landmark dari 9. Yang keduanya tentunya untuk menjaga ini sebagai benda bisa dibilang bersejarah ya. Jadi harus kita lestarikan. Dan kenapa saya memilih yang lokomotif ini? Karena lokomotif ini pernah dioperasikan di Jember. Jadi selain di luar Jember pernah di sini. Maka yang saya ambil adalah lokomotif yang memang pernah beroperasi di Jember. Lokomotif D30113 merupakan lokomotif bertenaga diesel buatan Jerman. Dengan berat 28 ton, lokomotif ini memiliki kecepatan maksimal 50 km per jam. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.